Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prima Saleha dengan NIM 2018-05-10-3. Kelompok kami, kelompok 5, akan membahas mengenai sistem politik dan pembangunan ekonomi di Hong Kong. Dan saya sendiri akan membahas mengenai awal perekonomian di Hong Kong. Sebelum membahas lebih lanjut, Hong Kong itu dikenal dengan sebutan serupa dengan Tiongkok namun tidak sama, dan Hong Kong juga adalah salah satu negara yang maju di daerah Tiongkok. Mengapa orang-orang menyebut Hong Kong sebagai mirip dengan Tiongkok namun tidak sama? Karena yang pertama, Hong Kong adalah pintu kemajuan dan penyalur barang terpenting di Tiongkok, lalu sumber investasi terbesar di Tiongkok, dan Hong Kong sebagai modal terbesar bagi perusahaan-perusahaan penting di Tiongkok. Dan sebaliknya juga, Tiongkok adalah investor eksternal terbesar di Hong Kong. Nah, perekonomian di Hong Kong itu awal mulanya tidak bisa lepas dari masa kolonial Inggris yang mengubah perekonomian Hong Kong lebih maju lagi. Pada saat itu terdapat perang candu atau perang opium yang berlangsung 2 kali pada tahun 1839 hingga 1842, dan yang kedua itu terjadi pada tahun 1856 sampai 1860. Perang ini terjadi dengan orang Tiongkok melawan orang Inggris. Dan ini menandai ada hubungan baru terhadap orang-orang Tiongkok dan orang-orang Barat. Dan di perang candu ini orang Tiongkok menghadapi kekalahan, dan para penguasa memaksa orang Tiongkok untuk menandatangani perjanjian di mana mereka harus membuka pelabuhan untuk perdagangan luar negeri dan juga menyerahkan Hong Kong sebagai wilayah kolonial Inggris. Nah, dan di sini Hong Kong tuh dijadikan oleh Inggris sebagai pangkalan militer dan pelabuhan perdagangan karena wilayah Hong Kong dianggap sangat strategis. Pada saat itu, Hong Kong dipimpin oleh gubernur yang dipilih oleh Ratu Inggris pada saat itu. Dan Harry Pottinger berencana untuk mengubah sistem ekonomi di Hong Kong dengan metode laissez-faire, di mana rakyat bertindak sendiri. Dan Hong Kong berhasil menjadi kota pelabuhan yang maju. Dan di sini ada tabel-tabel di mana sektor-sektor perekonomian Hong Kong mengalami kemajuan. Dari tabel-tabel ini, Inggris menjadikan Hong Kong sebagai kekuatan ekonomi di Asia. Dan juga peningkatan perekonomian ini tidak lepas dari pengaruh kolonial Inggris di Hong Kong. Selanjutnya, perekonomian Hong Kong tidak lepas dari masa kembalinya Hong Kong ke Tiongkok. Setelah dari kolonial Inggris, namun pada tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong kembali ke Tiongkok secara resmi. Lalu Hong Kong mendapatkan kebijakan khusus di mana negaranya itu one country two system, dan juga menjadi wilayah administrasi khusus di Tiongkok yang perekonomiannya cepat dan maju. Selanjutnya, dengan sistem yang berbeda, Tiongkok menjadikan Hong Kong lebih leluasa dalam pengembangan wilayahnya, dan juga pendapatan per kapita yang semakin tinggi, penyediaan jasa, dan penanaman saham dan kerjasama dengan negara lain yang semakin dileluasakan. Lalu juga GDP Hong Kong yang semakin lama ikut meningkat, namun tak jarang juga mengalami penurunan. Lalu Hong Kong mendapat kenaikan yang cukup drastis dalam Gini Coefficient, di mana pada tahun 1996 hanya memperoleh 0,518, namun di tahun 2016 meningkat sebanyak 0,539. Lalu perekonomian Hong Kong ini sangat berkorelasi terhadap sektor eksternal daratan Tiongkok, sehingga kembalinya Hong Kong ke Tiongkok ini menandakan pintu awal perekonomian Hong Kong yang semakin maju. Perkenalkan, nama saya Betrida Octavia dengan NIM 2018-05-10-322. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas
terkait konteks politik dan juga ekonomi utama Hong Kong. Tumbuhnya interaksi antara Hong Kong dengan China mulai berlangsung pada tahun 1997, di mana saat itu Hong Kong resmi menjadi wilayah One China Two System. Dan sejak saat itu juga China terus mengembangkan hubungan kerjasama politik dan juga ekonomi dengan Hong Kong. Karena China tahu Hong Kong memiliki perekonomian yang sangat baik, sehingga China menjadikan Hong Kong sebagai aset utama. Hong Kong juga terus berusaha untuk berkontribusi dengan China. Hong Kong terus berusaha menjadi pusat perdagangan utama, pusat keuangan utama, dan juga pusat pengiriman utama bagi Tiongkok. Sehingga sejak saat itu pula Hong Kong menjadi sangat tergantung pada perekonomiannya Tiongkok. Angka pernikahan antara penduduk Tiongkok dengan penduduk Hong Kong terus meningkat 3 kali lipat, bahkan dari 5.892 pada tahun 2001 meningkat 3 kali lipat menjadi 20.698 pada tahun 2014. Bahkan sebanyak 46 juta penduduk Tiongkok datang ke Hong Kong pada tahun 2015 atau sekitar 2/3 dari total pengunjung di Hong Kong. Namun hal ini sedikit berkurang setelah adanya kebijakan entry ganda untuk penduduk Shenzhen, di mana penduduk Shenzhen dibatasi hanya boleh melakukan 1 kali kunjungan per minggu pada April 2015. Bisa dibayangkan jika tidak ada kebijakan tersebut akan seberapa banyak total pengunjung dari Tiongkok yang datang ke Hong Kong. Hong Kong sangat menjadikan China sebagai pusat perekonomiannya, dan juga China menjadi pasar utama bagi Hong Kong dalam hubungan perdagangan dan juga investasi. Sekitar 54% dari re-ekspor barang-barang serta 44% dari ekspor barang domestik milik Hong Kong ditujukan untuk China pada 2015. Bahkan China juga menjadi kontributor terbesar bagi inward direct investment milik Hong Kong, yaitu sekitar 30,1% dari total pada 2014. Pasar Tiongkok menjadi sangat penting dan bagai mutiara bagi Hong Kong karena pasar Tiongkok menjadi pendorong ekonomi yang semakin signifikan bagi perekonomian Hong Kong pada dekade terakhir. Lebih dari 40% ekspor Hong Kong ditujukan pada Tiongkok pada tahun 2013, dan juga peningkatan ini sangat besar mengingat pada tahun 2008 saja angkanya hanya mencapai 24%. Hong Kong juga masih bertahan dengan memainkan peran yang sangat besar dalam reformasi keuangan milik Tiongkok dan kontribusinya pada ekonomi asing. Bahkan Hong Kong dapat menjadi nomor 2 dan menyaingi Jepang sebagai mitra dagang terbesar milik China setelah Amerika Serikat, karena Amerika Serikat menempati posisi pertama, dan Hong Kong juga menyumbang 8,7% dari total perdagangan China pada 2015. Hong Kong menjadi sumber terbesar dalam outward direct investment di China, dengan kumulatif modal yang digunakan adalah 4.560 miliar dolar Hong Kong. Pada tahun 2015 saja, sebanyak 951 perusahaan China yang terdaftar di Hong Kong telah menyumbangkan 62% dari total kapitalisasi pasar, serta 73% dari total perputaran ekuitas tahunan. Hal ini semakin digencarkan dengan adanya peluncuran Shanghai Hong Kong Stock Connect pada November 2014 serta Shenzhen Hong Kong Stock Connect pada Desember 2016 yang semakin memfasilitasi pembukaan pasar modal di Tiongkok yang ada di Hong Kong. Singkatnya, Hong Kong masih memainkan peran yang sangat besar bagi Tiongkok, terutama dalam strateginya yaitu going global dan juga attracting foreign investment melalui the 13 Five-Year Plan yang menjadi cara bagi China untuk mengembangkan kerjasama ekonominya, terutama dengan wilayah-wilayah yang berada di wilayah China Mainland. Dan dalam the 13 Five-Year Plan yang berlangsung pada 2016 sampai dengan 2020 telah dibuat bab terpisah untuk Hong Kong dan juga Macau. The 13 Five-Year Plan berjanji untuk terus memberikan dukungan terhadap Hong Kong dalam mengkonsolidasikan dan juga meningkatkan peran Hong Kong dalam menjadi keuangan internasional, pengiriman, dan perdagangan pusat bagi Tiongkok. The 13 Five-Year Plan juga terus memberikan dukungan kerjasama antara Hong Kong dengan China dalam berbagai bidang termasuk dengan pendidikan, perlindungan lingkungan, inovasi, dan teknologi, serta perdagangan bebas. Namun meskipun demikian, di dalam The 13 Five-Year Plan tidak ada lagi penjabaran mengenai kerjasama antara Hong Kong dengan Guangdong dalam membangun World Class City Cluster, dan kunci peran Hong Kong dalam kerjasama keuangan dengan Pearl River Delta atau PRD. Lembaga Standard & Poor's juga memindahkan prospek kredit Hong Kong dari stabil menuju ke negatif. Hal ini dikarenakan dengan
ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok dan hal ini dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2016. Ini dikarenakan sangat bergantungnya perekonomian Hong Kong dengan Tiongkok sehingga jika terdapat sedikit saja perubahan pada ekonomi Tiongkok, hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perekonomiannya Hong Kong karena Hong Kong yang sangat-sangat bergantung pada perekonomiannya Tiongkok. Bahkan sebagian besar dari pejabat Hong Kong juga memperdebatkan terkait penurunan peningkatan Hong Kong karena para pejabat ini memiliki fungsi nyata sebagai pengingat terkait dengan persepsi luar negeri mengenai pengaruh besar China terhadap kota Hong Kong. Menurut The 13 Five-Year Plan, China akan lebih membuka dan terbuka terhadap pengembangan strategi-strategi untuk mempromosikan wilayah-wilayah yang berada di China Mainland dan wilayah tersebut seperti Hong Kong serta lain-lainnya. China akan lebih memperdalam layanan pariwisata dengan produsen-produsen milik wilayah-wilayah China Mainland tersebut, sehingga hal ini akan menyebabkan Hong Kong menghadapi persaingan ketat dengan wilayah-wilayah China Mainland karena Hong Kong dan wilayah-wilayah tersebut akan berlomba-lomba untuk menjadi pusat perekonomian utama bagi Tiongkok, sehingga bisa dikatakan bahwa Hong Kong dengan wilayah-wilayah lainnya akan mengalami persaingan yang cukup ketat. Singkatnya, saat ini Hong Kong masih menjadi pusat perdagangan utama bagi China dan juga masih menjadi mitra dagang yang patut diperhitungkan bagi China. Serta China rela melakukan apapun untuk mempertahankan Hong Kong karena Hong Kong menjadi aset utama bagi China dengan fakta bahwa perekonomian Hong Kong yang sangat baik. Namun signifikasi ekonomi secara keseluruhan telah melemah dari waktu ke waktu karena kota dan wilayah Cina lainnya yang ada di dalam China Mainland telah maju dan perlahan-lahan mampu melampaui Hong Kong, sehingga saat ini perekonomian Hong Kong sedikit dikhawatirkan. Bahkan GDP dari Hong Kong sendiri telah dikalahkan oleh wilayah-wilayah China Mainland seperti Shanghai dan Beijing sejak tahun 2009 dan 2011. Hal ini juga diperkirakan akan disusul juga oleh Guangzhou dan Shenzhen serta Tianjin pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya mengenai sekilas terkait konteks hubungan politik dan juga ekonomi yang utama bagi Hong Kong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya memasuki dengan penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Amanatul Faza, nomor mahasiswa 2018 0510 298. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pada bagian kerangka kebijakan baru dalam memimpin Hong Kong. Nah, kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk perombakan personil serta melakukan penguatan dalam penelitian. Kemudian, perombakan personil senior dilakukan karena Xi Jinping telah mengambil alih kekuasaan. Serta pada tanggal 19 Desember 2012, mantan Direktur Dewan Negara untuk Urusan Hong Kong dan Macau dan Sekretaris Direktur yaitu Liao Hui dan Zhang Xiaoming telah resmi menggantikan posisi Peng Xiunghua, di mana dia ditugaskan di Guangxi untuk kantor perhubungan di Beijing. Sementara perombakan lainnya yaitu dilakukan oleh Zhang Dejiang pada Maret 2013 selaku Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau biasa disebut dengan National People's Congress telah mengambil alih kepemimpinan kelompok koordinasi pusat untuk urusan Hong Kong dan Macau. Sementara Wakil Presiden Li Yuanchao menjadi wakilnya untuk saling menguatkan kapasitas penelitian dan penelitian kebijakan di Hong Kong tingkat tinggi. Kemudian, poin selanjutnya yaitu menyiapkan parameter kebijakan baru. Kedaulatan negara atau Goja Sichuan, kemudian keamanan nasional atau Goja Anquan, serta kepentingan pembangunan atau Fazan Liyi diadopsi oleh kepemimpinan puncak Beijing sebagai tiga utama kepentingan oleh China. Kemudian, belum pernah diuraikan secara otoritatif. Kemudian, kepentingan-kepentingan yang tadi pertama kali digunakan oleh Sekretaris Jenderal Hu Jintao dalam pidatonya pada saat Kongres ke-17 tahun 2007 yang kemudian dijadikan prinsip dasar kebijakan luar negeri China.
Kemudian pada Kongres Nasional ke-18 atau dikenal sebagai National Congress of the CPC yang diadakan pada bulan November 2012, Hu menyebutkan bahwa 3 kepentingan inti China yang berkaitan dengan Hong Kong dan Macau yaitu yang pertama, tujuan mendasar dari prinsip dan kebijakan yang mana diadopsi oleh pemerintah pusat mengenai Hong Kong dan Macau untuk menegakkan kedaulatan China. Kemudian yang kedua, kepentingan keamanan dan pembangunan. Dan yang terakhir, yaitu menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang atas kedua wilayah tersebut. Kemudian, 3 kepentingan China tadi segera difokuskan kepada dokumen-dokumen Hong Kong seperti keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, di mana berkaitan dengan pemilihan Kepala Eksekutif Administrasi Hong Kong, serta wilayah oleh pemilihan universal dan metode pemilihan legislatif. Kemudian, Dewan Daerah Administratif Khusus Hong Kong yang diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2014 mengeluarkan keputusan keempat pleno Komite Pusat ke-18 dari CPC yang mana bertujuan untuk mencegah campur tangan asing terhadap urusan Hong Kong dan Macau. Singkatnya, otoritas China telah membentuk kembali strateginya untuk Hong Kong dengan melihat parameter kebijakan yang lebih luas. Kemudian memang sejak 2012, Xi Jinping telah mengkonsolidasikan kewenangannya untuk meluncurkan kebijakan mengenai anti korupsi, dan Xi Jinping juga melakukan perjuangan keras untuk melawan lawan politiknya. Baiklah, perkenalkan nama saya Atauf Juraihan dengan NIM 20180510300. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai merumuskan kerangka kebijakan baru dalam memimpin Hong Kong. Dalam rangka merumuskan kebijakan baru, hal-hal yang harus dilakukan yaitu salah satunya mempromosikan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mempromosikan correct understanding atau pemahaman yang benar dari hukum dasar dan konstitusi di bawah satu negara dua sistem. Salah satu elemen kunci dari strategi Beijing adalah mempromosikan apa yang dilihatnya sebagai correct understanding atau pemahaman yang benar dari BL atau Basic Law untuk mengkonsolidasikan jurisdiksinya Hong Kong. Wakil Presiden China Xi Jinping selama kunjungannya ke Hong Kong pada 8 Juli 2008 yang menyatakan bahwa harus ada solidaritas dan kerjasama yang tulus dengan tim pemerintahan dan saling pengertian dan dukungan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hong Kong diingatkan untuk secara akurat memahami BL dan OCTS dan memikul tugas dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada tiga kepentingan inti negara. Mengingat melemahnya otoritas pemerintah HKSAR dan tantangan terhadap otoritas pusat muncul dari tuntutan demokrasi oleh oposisi pandemokrasi, the CPG telah memutuskan untuk menekankan pemahaman mereka yang benar dan akurat terhadap BL atau Basic Law sebagai dasar dalam menerapkan OCTS di beberapa tahun terakhir. Dan dalam membela kepentingan intinya, Zhang Rongshun, Wakil Ketua Komisi Urusan Legislatif di bawah NPCSC, mengatakan Hong Kong membutuhkan re-enlightenment untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada warga negara tentang OCTS. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai posisi kepala eksekutif yang transcendent. Kepala eksekutif memiliki posisi hukum transenden di atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hong Kong bukan sebuah sistem politik yang menjalankan pemisahan kekuasaan, bukan sebelum serah terima dan juga bukan setelah serah terima. Tanggapan dari HKBA yang menegaskan kembali bahwa prinsip hukum umum pemisahan kekuasaan akan terus diimplementasikan dalam konstitusi kerangka kerja BL, dan bahwa kepala eksekutif tidak dapat dikatakan berada di atas hukum.
Untuk selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mempromosikan kerangka kebijakan baru, exercising comprehensive jurisdiction. Kerangka kerja baru Beijing tentang memerintah Hong Kong secara sistematis diuraikan oleh White Paper Dewan Negara tentang praktek One Country Two System. CPG telah resmi menyatakan bahwa mereka akan menjalankan yurisdiksi komprehensif atas Hong Kong dengan semakin rinci dan ketentuan otoritatif akan ada semakin sedikit ruang untuk memastikan bermanuver di otonomi tingkat tinggi di masa depan. The White Paper juga mengkategorikan hukum pengadilan dan personel pengadilan lainnya sebagai bagian dari Hong Kong Administrators. Dan karenanya mereka harus memikul tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan dengan benar BL atau Basic Law, menjaga kedaulatan negara, kepentingan keamanan dan pembangunan negara, serta memastikan kesejahteraan jangka panjang dan stabilitas negara. Baiklah, cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Lailatul Mubarokah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai topik atau bagian yang kelima, yaitu mengenai keterlibatan Beijing atau Republik Rakyat Tiongkok dalam otoritas pemerintah Hong Kong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan seperti yang kita ketahui bersama, Hong Kong merupakan salah satu negara yang menjadi atau masuk ke dalam bagian dari wilayah administrasi khusus di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok atau Beijing. Nah, hubungan antara Hong Kong dan Republik Rakyat Tiongkok atau Beijing ini diatur dalam satu rezim atau kebijakan yang dinamakan One Country Two System. Nah, masuknya Hong Kong menjadi salah satu bagian dari wilayah administrasi khusus di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok atau China Mainland ini memberikan dampak dan juga berimplikasi pada banyak hal. Nah, hubungan tersebut tidak hanya berdampak pada hal-hal yang bersifat high politik saja, akan tetapi juga pada perkembangannya merambat dan turut mempengaruhi hal-hal yang bersifat low politik seperti sosial maupun ekonomi. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba menjelaskan seberapa besar dan seberapa dominan keterlibatan dari Republik Rakyat Tiongkok atau China Mainland itu sendiri dalam otoritas pemerintahan Hong Kong. Nah, besarnya keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok dalam otoritas pemerintah Hong Kong ini akan dijelaskan melalui 3 kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu merupakan adanya keterlibatan dari central government dalam pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2012. Central government atau yang juga dikenal sebagai Liaison Office of Central People Government ini atau LOCPG merupakan kantor penghubung pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok yang ada di Hong Kong. Nah, LOCPG ini merupakan bagian dari lembaga negara pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok yang ada di Hong Kong. Nah, secara sederhana, fungsi utama atau tugas utama dari LOCPG ini merupakan jembatan komunikasi yang menghubungkan antara Hong Kong dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Atau tugas dari LOCPG ini juga dapat dikatakan sebagai perwakilan dari lembaga negara Republik Rakyat Tiongkok yang ada di Hong Kong. Nah, keterlibatan dari LOCPG dalam pemilihan kepala eksekutif tahun 2012 ini ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh LOCPG untuk mendukung salah satu kandidat dari calon kepala eksekutif Hong Kong, yaitu Leung Chun-ying. Jadi, pemilihan kepala eksekutif
Hong Kong tahun 2012 ini ada 3 calon atau 3 kandidat yang mencalonkan diri. Calon yang pertama yaitu Henry Tang, yang kedua itu Leng Chengying, dan yang ketiga yaitu Albert Ho. Pada awalnya LOCPG ini mendukung secara penuh kandidat utama yaitu Henry Tang. Tapi dikarenakan Henry Tang tersangkut skandal, maka image Henry Tang di kalangan masyarakat Hong Kong itu menjadi buruk, sehingga LOCPG ini kemudian beralih untuk mendukung secara penuh Leng Chengying, yang juga dikenal sebagai salah satu kandidat yang memiliki kedekatan dengan orang-orang penting yang pro Beijing, karena Leng Chengying ini juga orang yang pro Beijing. Nah, keterlibatan atau perwujudan keterlibatan atau campur tangan dari LOCPG dalam pemilihan kepala eksekutif 2012 Hong Kong ini ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh LOCPG untuk melobi agar suara dari orang-orang seperti halnya orang-orang yang berada dalam dewan eksekutif atau kemudian orang-orang penting yang ada di Hong Kong untuk mendukung Leng Chengying. Jadi si LOCPG ini berusaha untuk melobi dan juga memanipulasi agar pemilihan kepala eksekutif tahun 2012 di Hong Kong ini dimenangkan oleh Leng Chengying. Nah, setelah adanya intervensi dari LOCPG ini, akhirnya Leng Chengying berhasil memenangkan pemilihan kepala eksekutif Hong Kong di tahun 2012, yang mana ia memenangkan 689 suara dari 1.200 suara dari 1.200 jumlah pemilih. Nah, keterlibatan dari LOCPG dalam kemenangan yang didapat oleh Leng Chengying dalam pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2012 tersebut semakin dikuatkan bahwa setelah 1 hari pengumuman kemenangan Leng Chengying ini, Leng Chengying itu langsung mengunjungi kantor LOCPG yang ada di Hong Kong. Nah, di mata publik, tindakan dari Leng Chengying itu semakin menguatkan fakta bahwa sesungguhnya kemenangan dari Leng Chengying dalam pemilihan kepala eksekutif tahun 2012 di Hong Kong itu dipengaruhi oleh peran dari LOCPG tersebut. Nah, kasus yang kedua itu berkaitan dengan pembatasan kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat yang ada di Hong Kong. Nah, tindakan tersebut itu dilakukan melalui cara salah satunya yaitu dengan mengganti posisi-posisi penting yang ada dalam kantor-kantor berita atau kantor-kantor media massa dan pers yang ada di Hong Kong, dan posisi tersebut itu diisi dan digantikan oleh orang-orang yang pro Beijing. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kebebasan berpendapat dan juga agar media massa atau pers yang ada di Hong Kong itu mengurangi kritik-kritik keras yang seringkali dilayangkan kepada pemimpin-pemimpin Hong Kong yang pro Beijing atau bahkan kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, selain dengan melakukan pergantian posisi penting dalam kantor berita atau kantor media massa dan pers yang ada di Hong Kong, tindakan yang juga dilakukan adalah dengan memecat jurnalis atau wartawan yang terkenal vokal dalam mengkritik jalannya pemerintahan, baik pemerintahan di Hong Kong maupun pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok. Salah satunya yaitu yang dialami oleh salah satu reporter atau wartawan jurnalis terkenal dari Radio Nasional Hong Kong yang bernama Ang Chi-seum, bahwa dia itu dipecat dari Radio Nasional Hong Kong karena dinilai terlalu keras dalam mengkritik dan juga mengomentari pemerintahan dari para pemimpin di Beijing maupun di Hong Kong. Nah, kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir itu berkaitan dengan misteri hilangnya penjual buku yang juga dikaitkan dengan dugaan upaya yang dilakukan oleh Beijing atau Republik Rakyat Tiongkok untuk mengikis nilai-nilai yang ada dalam One Country Two System. Nah, hilangnya penjual buku ini merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2016. Nah, terdapat 5 orang karyawan dari perusahaan penerbitan terkenal asal Hong Kong yaitu Mike Dicaren. Nah, kelima orang tersebut adalah Louis Bo, Gui Minhai, Lam Wing-ke, Chen Jiping, dan juga Pauli. Nah, hilangnya 5 orang penjual buku atau karyawan dari Mike Dicaren ini menimbulkan banyak sekali
hal-hal yang kontroversial atau janggal. Hal ini salah satunya dikaitkan dengan kemunculan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh kelima orang tersebut di hadapan publik. Nah, di hadapan publik, kelima orang tersebut itu mengaku bahwa saat ini mereka itu berada di Cina. Nah, hilangnya mereka itu dan mereka pergi ke Cina itu dikarenakan mereka harus menyelesaikan urusan penting, dan mereka datang ke Cina itu dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Namun pengakuan kelima orang tersebut itu sangat janggal karena fakta yang ditemukan oleh Departemen Investigasi, kelima orang tersebut itu tidak diketahui dan tidak ada laporan mengenai perginya kelima orang tersebut ke Beijing. Jadi tidak ada laporan resmi yang mengungkapkan bahwa kelima orang tersebut itu pergi atau menuju Beijing. Selain itu, berdasarkan laporan dari istri salah satu karyawan yang menghilang tersebut, yaitu Pauli, paspor dari Pauli itu masih di rumah. Jadi sangat tidak memungkinkan ketika Pauli itu menuju ke Cina atau Beijing, tapi paspornya masih di rumah. Nah, maka dari itu, berdasarkan berbagai kejanggalan yang ada, banyak sekali pihak-pihak yang menduga bahwa sesungguhnya hilangnya kelima orang karyawan dari perusahaan penerbit Bakti Karen ini dikaitkan dengan upaya Beijing untuk mengikis nilai-nilai yang ada dalam One Country Two System. Salah satunya yaitu berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Maka setelah pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem politik dan pembangunan ekonomi di Hong Kong, dapat dari kesimpulan yaitu yang pertama mengenai pembangunan perekonomian awal di Hong Kong, yaitu tidak lepas dari dua masa, yaitu pada saat masa kolonial Inggris dan juga pada saat kembalinya Hong Kong ke Tiongkok secara resmi, yaitu pada tanggal 1 Juli 1997, dan itu menandakan permulaan perekonomian Hong Kong. Lalu yang kedua adalah mengenai hubungan interaksi sosial dan ekonomi daratan Cina semenjak tahun 1997, dan Hong Kong menjadikan Cina sebagai pusat keuangan internasional dan berhasil menyaingi Jepang dalam hubungan mitra dagang terbesar kedua di Cina setelah Amerika Serikat. Lalu Hong Kong menjadi pusat keuangan internasional utama dan mitra dagang yang baik bagi Cina. Namun signifikan Hong Kong mulai melemah dari tiap tahunnya. Selanjutnya adalah mengenai kerangka kebijakan baru dalam Hong Kong, di mana Hong Kong mempersiapkan pekerjaan dasar dan mengubah personil serta memperkuat penelitian. Lalu otoritas Cina juga menyusun ulang strategi untuk Hong Kong dengan parameter yang lebih luas lagi dan meluncurkan kampanye, yaitu kampanye anti korupsi, sebagai komplikasi masalah yang makin lama semakin mempersulit konteks domestik dan juga internasional. Selanjutnya adalah mengenai correct understanding, di mana pemerintah Beijing ini mempromosikan kebijakan ini, dan juga Hong Kong itu sangat membutuhkan re-enlightenment. Dan di sini juga dijelaskan mengenai promosi kerangka kerja, yaitu kebijakan baru, di mana kebijakan ini adalah exercising comprehensive and jurisdiction. Dan terakhir yaitu mengenai keterlibatan Beijing dalam otoritas pemerintahan Hong Kong dalam berbagai aspek. Aspek pertama mengenai peranan sentral government pada masa pemilihan kepala eksekutif di tahun 2012. Yang kedua mengenai pembatasan dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, dan yang terakhir mengenai misteri penjual buku yang hilang. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.